Alhamdulillah pagi hari setelah subuhan tadi di balik layar saya udah beberes di ruang keluarga dan di ruang tamu sampai di teras rumah teman-teman saya nyapu, tapi memang saya nggak ngerekam atau saya nggak nge-record ya aktivitas ya beberes di badan rumah karena takutnya durasinya kepanjangan banget. Nah, untuk selanjutnya untuk ngepel itu tinggal anak saya yang akan ngepel dan saya akan lanjut ke dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyapa yang kedua kalinya buat kalian semua. Jadi alhamdulillah hari ini share lagi keseharian Mama Dinda di dapur yang sangat sederhana ini. Nah, di video ini saya di sini lagi bebersih dulu di wastafel ya teman-teman. Seperti kebiasaan saya sebelum masak itu dapur sudah harus rapi dan bersih. Jadi kalau masak enak aja di dapur, lihat ya suasananya rapi dan nggak ada lagi yang berantakan di wastafelnya. Nah, di sini saya cuci bersih dulu untuk penanak nasinya. Setelah itu lanjut saya ngambil beras tadi. Nggak tahu ya, pada tadi perasaan saya ngerekam ya waktu saya ngambil beras ya ngeliternya dan dicucinya, tapi nggak tahu kenapa ya nggak kerekam. Seperti inilah ya kita seorang konten kreator itu, suka dukanya dalam YouTube itu kadang memang dipikirnya kita kameranya udah on nggak taunya masih off. Jadi seperti itulah karena kita kerja sendiri teman-teman ya, bikin video sendiri, ngerekam sendiri, diedit sendiri, di voice over sendiri, pokoknya semua serba sendiri ya. Jadi nggak ada tim-tim lainnya seperti tim kameramen, tim editing, pokoknya nggak ada teman-teman ya. Jadi profesional aja di sini. Jadi memang tidak mudah jadi seorang konten kreator teman-teman ya. Pekerjaan kita yang akan selesai cuman beberapa menit aja bisa jadi berjam-jam teman-teman. Abaikan anak bulku seperti ini kalau belum dikasih makan teman-teman ya, karena nasi semalam udah habis, yang ada cuman lauknya aja. Jadi nunggu nasinya aja matang baru saya kasih makan semua nabulku, karena memang untuk semua nabulku itu jarang saya kasih whiskas ya teman-teman, makanan khusus untuk kucing. Jadi saya biasakan beli di pasar untuk ikannya yang kecil-kecil dan saya khususkan untuk semua anak bulko. Nah, singkat cerita di sini ya teman-teman, saya percepat durasinya karena mentahnya video ini memang cukup lama ya, karena memang kita beberes bersih di dapur itu memakan waktu juga untuk durasinya. Nah, di sini saya tingkatkan untuk kecepatan durasinya ya. Nah, di sini saya nyuci dulu untuk piring. Sebenarnya sih semalam udah bersih, tapi ya nggak tahu kalau setiap pagi pasti ada lagi piring kotor atau gelas apalah yang ada di wastafelnya teman-teman ya. Nggak apa-apa, karena memang Pak suami kalau pulang kerja itu biasanya memang beliau selalu makan ya larut malam ya, namanya juga laki-laki kalau sudah makan main simpan aja. Yang penting tetap semangat ya jadi seorang ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman ya, di sini juga saya ucapkan buat kalian semua yang baru menyimak, yang baru menemukan channel YouTube Mama Dinda, selamat datang, salam kenal dari Mama Dinda. Semoga apa yang saya share hari ini, video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memotivasi kalian semua. Jadi meskipun dapur saya sangat sederhana ini teman-teman, tapi alhamdulillah setiap hari, setiap masak, sebelum masak itu kudu wajib ya dibersihin. Nah, ini memang karena kebiasaan saya teman-teman ya, jadi bukan karena punya vlog atau punya konten jadi saya hanya ala-ala di depan kamera aja teman-teman ya. Jadi ini memang real kebiasaan yang saya lakukan setiap harinya pada saat di dapur ya, bukan punya konten lalu saya cuman ala-ala aja ya, tidak seperti itulah teman-teman ya. Jadi apapun keadaan kita, rumah kita ya, selalu banyak bersyukur teman-teman ya. Semoga yang di luar sana masih ngontrak, masih ngekos, semoga diberikan rezeki, bisa punya rumah sendiri dan bisa menata dan mengatur perabotannya sendiri ya teman-teman ya. Alhamdulillah memang dapur saya ini belum keseluruhannya untuk bata, jadi masih sebagian ya teman-teman. Insya Allah kalau kedepannya ada rezeki ingin merenovasi kembali dan membuat dapur atau kitchen set yang lebih estetik lagi teman-teman. Amin. Semoga segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman juga dimanapun kalian berada sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.
Dan di sini memang saya itu tidak menunggu untuk perabotannya kotor semua baru diturunin dibersihin ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara saya membersihkan di dapur. Jadi setiap gerakan itu sat-sat teman-teman. Jadi memang tangan nggak bisa goyang kalau udah di dapur, ada saja yang dibersihin pada saat saya masak, apalagi kalau belum masak teman-teman. Jadi itu memang semua perabotan tempat perbumbuan itu wajib saya bersihin teman-teman Pak, karena ya namanya juga di dapur ya, percikan minyak, hawa dari minyak itu otomatis pasti akan lengket di perabotan atau perbumbuan, tempat perbumbuan di dapur kita. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, meskipun dapur saya seperti ini apa adanya, selalu banyak bersyukur ya teman-teman ya, karena masih banyak di luar sana yang belum bisa menata ulang atau belum mampu ya teman-teman. Semoga dimudahkan rezekinya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit untuk dapurnya. Dan saya di sini banyak bersyukur teman-teman karena sudah beberapa bulan saya mengganti menjadi dapur, saya pasangin granit ya teman-teman, karena dibanding tahun-tahun kemarin itu cuman beberapa bulan aja teman-teman, 2-3 bulan sampai 5 bulan itu saya selalu mengganti alas untuk kompor dan mejanya, karena makanya cuman plastik atau karpet plastik ya teman-teman. Jadi itu memang nggak bertahan. Belum lagi untuk wall sticker ya, beberapa kali ganti. Jadi memang kalau dipikir-pikir atau dihitung-hitung itu memang lebih efisien kalau mengganti dengan yang granit. Jadi cuman sekali aja kita ganti teman-teman ya. Abaikan anabulku seperti inilah ya teman-teman. Kalau punya peliharaan itu bawaannya naik di atas meja teman-teman, tapi ya nggak apa-apa karena memang setiap hari juga dibersihkan setiap saat teman-teman ya. Dan itu wajib dibersihkan setiap saat untuk mejanya dengan cairan pembersih, karena memang itu saya nggak bisa lepas dari cairan pembersih. Belum lagi kalau kucing-kucing saya pada pipis atau jadi memang harus ada pengharum atau pembersih di dapur karena punya peliharaan teman-teman. Seperti itulah ya. Nah di sini setelah mejanya udah bersih, di sini saya mau mengatur dulu wajan yang udah saya bersihin kemarin, menata kembali, menyimpan di tempatnya masing-masing, dan lanjut lagi untuk menyimpan beberapa perabotan di rak piring dan lain-lainnya. Alhamdulillah teman-teman, selalu banyak bersyukur ya. Kegiatan atau aktivitas orang berumah tangga itu setiap harinya seperti ini ya teman-teman. Pekerjaan yang selalu itu saja dan berulang setiap harinya. Tapi ya kita semangat aja teman-teman sebagai seorang ibu rumah tangga. Insya Allah apa yang kita lakukan untuk orang-orang tercinta kita, insya Allah menjadi ladang pahala buat kita juga seorang ibu rumah tangga teman-teman. Amin. Nah di sini masih lanjut ya, seperti inilah beberapa perintilan saya. Sebenarnya sih perintilan saya yang lainnya itu masih ada di 2 lemari teman-teman. Saya udah singkirkan sebagian, yang ada yang sekarang itu yang saya butuhkan teman-teman. Jadi kemarin ada yang komen, Bun perintilannya banyak banget ya. Alhamdulillah sih teman-teman ya, perintilannya nggak ada yang mewah, nggak ada yang estetik, tapi ya bersyukur aja teman-teman ya, meskipun barang-barang murahan, tapi kalau kita bisa menata mengaturnya insya Allah akan terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Nah lanjut di sini saya simpan lagi untuk gelasnya dan sutil-sutilnya ke tempatnya masing-masing. Jadi bukan hanya dapur yang mewah, kalau kita nggak bisa membersihkannya teman-teman, dapur biasa pun atau sederhana pun kalau kita rajin membersihkan insya Allah akan terlihat enak ya di pandang mata ya. Seperti inilah, mohon maaf ya teman-teman jika video ini kalian suka, boleh kalian like, komen, dan subscribe, dan terus dukung ya channel YouTube Mama Dinda agar saya semakin semangat teman-teman untuk bikin konten, untuk bikin video, untuk upload setiap hari. Mohon bantuannya agar semakin hari semakin berkembang channel YouTube Mama Dinda, dan jangan lupa kalian aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap video terbaru yang akan tayang setiap harinya insya Allah kalau nggak ada halangan. Ya namanya kita manusia cuman berencana, tapi kedepannya hanya Allah yang tahu. Nah di sini sebelum saya akhiri di ujung video, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga apa yang saya share hari ini ada manfaatnya dan buang yang buruknya, ambil sisi yang positifnya teman-teman. Nah sini saya lanjut untuk di area meja makan yang kedua yang ada di dapur yang bata yang, nah ini yang saya maksud teman-teman, sudah sebagian saya kemarin udah selesaikan untuk batu batanya, tinggal saya plester insya Allah kalau ada rezeki ke depan.
Dan di sini saya lanjutkan lagi untuk area meja makannya di sini ya teman-teman. Nah, untuk di depan saya itu masih ada lagi untuk meja prasmanannya yang bulat teman-teman, tapi untuk saat ini kami jarang makan di situ kecuali kalau banyak tamu atau keluarga besar yang ke rumah. Nah, di penghujung video terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas belibetnya jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena manusia tempat salah dan dosa. Jadi mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.